Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini untuk bisa melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Baik, kita akan mengoreksi bersama PR yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, yaitu tamrin yang kedua, yang mana kita diminta untuk mengisi titik-titik tersebut dengan memberikan naat yang ada di dalam kurung setelah memberikan naat tersebut alif lam tatkala memang dibutuhkan untuk memberikan alif lam. Baik, monggo yang pertama Bu Ajeng. Ainal mudarisu al-jadidu, Artinya dimanakah guru yang baru? Baik, al-jadidu ya, pakai alif lam. Kenapa pakai alif lam? Karena al-mudarisu Karena al-mudarisu menggunakan alif lam. Oke. Terus yang kedua, Bu Fitria. at-tajirul kabiru fisuki, Artinya pedagang yang besar di pasar. pedagang yang besar itu di pasar. Kenapa pakai alif lam? Karena at-tajirnya ada alif lam. Oke. Terus selanjutnya Bu Ima. Jalasa tolibul Nomor 3. Ana tolibun qadimun, Artinya saya adalah dokter yang baru. dokter, Pelajar pelajar yang kodimun. Saya diulangi Bu Ima. Ana tolibun qadimun, saya adalah pelajar yang lama. Pelajar yang lama. Kenapa kok nggak pakai alif lam? Karena tolibun tidak pakai alif lam. Karena talib tidak pakai alif lam. Oke. Terus nomor 4. Bu Siska. Bahasa at-tolibu al-jadidu khalfa Muhammadin. Artinya Pelajar yang baru itu duduk di belakang Muhammad. duduk di belakangnya Muhammad. Oke, pelajar yang baru itu duduk di belakangnya Muhammad. Pakai alif lam kenapa? Karena at-tolibu pakai alif lam. Baik, Bu Penta monggo. Man sukun ketemu sukun bacanya gimana Bu Penta? Minal, ada minnya, minal fasli. Ini bacanya gini ya, al-ana gitu ya. Jadi kalau dibaca alladzi kharajal langsung masuk ya. Kharajal ana minal fasli, artinya Bu Penta? Siapakah anak yang tinggi yang keluar dari kelas? Al-an. Al-an artinya apa? Sekarang gitu ya. Terus Bu Ajeng Ammarun waladun. ulangi. Ammarun waladun qasirun. Apa artinya? Amar adalah anak yang pendek. Anak yang pendek. Ya, waladun qasirun, anak yang pendek. Terus selanjutnya Faisalun taqiyun syakirun.
Kenapa nggak pakai alif lam di sini? Karena tabibunnya tidak pakai alif lam. Oke. Terus nomor 8. Bu Ima. Nomor 7 sudah. Tadi kan Bu Fitria kan? Ya, syahirun tadi kan ya. Liman hadas sarirul maksur. Siapa ranjang yang kata ini? Pakai alif lam? Karena sarir pakai kata. Karena dia pakai alif lam. Oke, jadi al maksuru ya. Terus lanjutannya Bu Penta pakai alif lam atau enggak? Kenapa enggak? Karena kolamun tidak pakai alif lam. Artinya Bu Penta? Pena ini rusak. Terus lanjutannya Bu Siska. Artinya dimana pisau yang tajam itu. Oke. Tadi hadza qalamun maksurun, ini adalah pena yang rusak. Ya, bukan pena rusak, tapi pena yang rusak. Karena di situ adalah naat yang mana secara arti ditambahi yang. Ini ya, secara arti tambah yang. Taib, terakhir Bu Ajeng. Artinya al-jamilah yang baru atau bagus? Yang bagus. Kenapa pakai alif lam? Ya, sayyarah di situ man'ud dan dia menggunakan alif lam, maka jamilah juga pakai alif lam. Taib, Masya Allah. Benar semua jadi ya? Salah harokat? Yang salah harokat yang mana? Yang terakhir nih? Nomor 8. Oh, liman hadas. Oke. Terus yang salah arti? Oh, nomor 3 tadi itu. Oke. Nah, ya, taib. Sekarang kita masuk ke latihan yang ketiga. Saya baca, tolong diikutin. Di sini beliau katakan iqra, bacalah. Jadi kita di sini diminta untuk membaca. Yang pertama, at-talibul ladzi kharaja minal faslil ana min Indonesia. At-talibul ladzi kharaja minal faslil ana min Indonesia. Artikan Bu Ima. Alladzi itu artinya yang. Pelajar itu yang keluar. Itunya diakhirkan aja. Pelajar yang keluar dari kelas sekarang, ya dari Indonesia. Taib ya. Jadi pelajar yang keluar dari kelas itu sekarang adalah siapa? Dari Indonesia. Ini tulisan Indonesia seperti ini ya. Indonesia. Oke. Terus yang kedua Bu Siska.
Ada ala. alal maktabil alal maktabi lil mudarrisi. Oke, sekali lagi baca lagi. Al kitabul ladzi alal maktabil Allah alal maktabi lil mudarrisi. Artinya kitab yang di atas meja milik guru itu. Milik guru itu. Oke. Bu Penta monggo. Liman hadir liman hadza qalamun jamilun alladzi alal kitab alal maktabi. Oke, artinya Milik siapa pena ini? Diartikan sifatnya dulu baru ini. Milik siapa pena yang baru ini? Di atas Yang alladzi. yang ada di atas meja. Oke. Liman hadzal qalamul jamilul ladzi 'alal maktabi. Baik. Wajeng monggo. Al-baitul kabirul ladzi fi dzalikas syari'i lil waziri. Kenapa dibaca syari'i? Fi. Ada fi ya. Jadi sini kan isim isyarah kemudian pakai alif lam badalnya. Maka tatkala fi masuk kepada dzalika, badalnya juga kasrah. Baik. Artikan. Rumah yang besar itu yang di jalan itu milik menteri. Miliknya menteri ya, milik menteri. Terakhir Bu Venta, Bu Fitria. Al-sariri. Alif lamnya perhatikan. As-sariri. Kenapa kok ri? As-sariru. Kenapa ru? Karena nggak ada huruf jer. Ya, maka dibaca sari. Oke, ulangi. As-sariru alladzi fi Fi apa itu? Fi hurfati. Fi hurfati kholidin. Betul. Fi kholidin. Fi kholidin salah. Fi hurfati kholidin Maksurun. Oke, fi hurfati kholidin maksurun. Jadi as-sariru alladzi fi ghurfati kholidin maksurun. Baik, sekarang saya tanya Bu Fitria. Kenapa jenengan bacanya fi ghurfati tidak ghurfatin? Karena ada Kenapa kok nggak ditanwin? Dia dibaca kasroh kan karena ada fi. Pertanyaan saya kenapa tidak ditanwin itu? Pertanyaan kenapa nggak ditanwin? Karena dia mudhaf. Mana mudhaf ilaihnya? Khalidin. Ya, Khalidin. Oke, seperti itu ya. Artinya ranjang yang di kamar ada itunya. Oh, ada sarirnya. Ranjang ya yang di kamarnya Khalid itu patah. Oke, labas. Perhatikan di sini
kita dikenalkan oleh beliau tentang alladzi ya. Tentang alladzi ini ya, tentang alladzi yang ada garis bawah hitam ini. Yang mana alladzi itu secara arti adalah yang. Dan secara kedudukan dia nanti bisa menjadi naat juga atau menjadi sifat. Jadi kalau kita membuat itu naat, jadi anak tuh itu ada yang standar, ada yang biasa, atau yang ada yang asal gitu aja ya. Ada yang asli, maksudnya asli itu biasa, dan ada juga yang berbentuk alladzi. Ya, ada yang berbentuk alladzi. Ya, jadi ada yang biasa seperti yang kita pelajari sebelumnya, al-baitu, al-jadidu, itu kan biasa standar gitu ya. Ada juga yang menggunakan apa? Alladzi. Dan pembahasan kita ini berkaitan dengan alladzi ini. Kelihatan nggak? Kurang tebal ya? Kelihatan ya? Baik, jadi berkaitan dengan alladzi ini. Perhatikan, alladzi ini dia bisa menjadi naat, ya, bisa dijadikan naat, atau bahasa lainnya naat dengan menggunakan alladzi itu apabila saya tuliskan dulu. Bisa ke bawah situ. Perhatikan, alladzi bisa menjadi naat apabila kata setelah yang itu berbentuk, ya, kata setelah yangnya itu dia berbentuk fiil atau berbentuk al-jar wal majrur, atau bahasanya huruf jar. Nah, jadi misalkan kita ingin pakai naat dengan menggunakan alladzi, itu ketentuannya setelah yangnya nanti itu adalah fiil. Ya, setelah yangnya itu adalah fiil atau berbentuk jar majrur. Sudah ya? Ini dua dia kriterianya. Untuk pakai alladzinya itu setelah yangnya itu adalah fiil atau setelah yangnya itu apa? Jar majrur. Kalau bukan dua ini, maka dia masih
standar. Baik, misalkan saya buat contoh. Misalkan baik. Contoh misalkan guru yang apa ini? Yang baru. Ya, guru yang baru itu tinggi. Perhatikan. Setelah kata yang di sini adalah kalimat baru. Setelah kata yang adalah kalimat baru. Bukan apa fiil, bukan pula jar majrur. Maka kalau seperti ini nanti ya untuk bahasa Arabnya, monggo Bu Fitria. Al-mudarrisu al-jadidu tawilun. Ya, dia pakai apa? Naat standar seperti yang kita pelajari sebelumnya. Tapi kalau seandainya saya membuat kalimatnya begini. Kalau seandainya saya buat kalimatnya ya anak kecil yang duduk di masjid adalah murid baru. Oh, salah. Kurang. Murid yang baru. Yangnya ada berapa ini? Murid yang baru. Baik. Kayaknya Bu Ima pengen jawab. Monggo Bu Ima. Gimana bahasa Arabnya ini? Sebentar. Apa? Al-waladu alladzi jalasa fi pakai alif lam enggak? Fil atau fi? Fil masjidi. Oke. Talibun jadidun. Ya, talibun jadidun. Sudah benar nih. Cuman di sini kata talib ini nggak boleh pakai alif lam ya, karena dia kan nanti sebagai p ya. Di sini kan s, p-nya kan di sini. Lah p itu tidak boleh pakai alif lam, sedangkan s harus pakai alif lam. Sama seperti ini, al-mudaris s, tawilunnya predikatnya kan. Jadi predikat itu dalam bahasa Arab nggak mesti perbuatan ya, nggak mesti kata kerja. Jadi kalau predikat dalam bahasa Arab itu adalah apa? Sesuatu yang mengkhabarkan kata sebelumnya.
Begitu. Jadi yang dijawab sama Bu Siska ini tadi sudah Bu Ima ini sudah benar. Al waladu alladzi jalasa fil masjidi talibun jadidun. Sudah benar. Di sini pakai alladzi. Yang pertama ini pakai alladzi, sedangkan yang kedua itu standar biasa saja. Gitu ya. Kenapa? Karena yangnya baru bukan fiil. Dan yang butuh kita ingat, fiil yang sudah kita pelajari, satu, jalasa. Apa lagi? Khoroja. Apa lagi? Zahaba habis. Baru 3 ya. Nah ini. Baik, sekarang kita buat contoh yang jar majrur. Contoh jar majrur atau contoh yang setelah huruf jar. Sudah? Contohnya biar nggak susah, perhatikan layar. Contohnya ini seperti yang terakhir punya Bu Fitria tadi. Alladzi fi ghurfati khalidin. Setelah alladzi, ya setelah alladzi adalah huruf jar. Sudah nih huruf jar. Coba kita periksa dari awal. At-talibul ladzi kharaja. Ini fiil, maka pakainya alladzi. Yang kedua, al-kitabul ladzi alal maktabi. Setelahnya apa ini? Jar majrur. Liman hadzal qalamul jamilul ladzi alal maktabi? Jar majrur. Al baitul kabirul ladzi fi dzalika syari'i lil wazir. Apa ini? Jar majrur atau huruf jar gampangnya ya. Dan sini juga huruf yang terakhir huruf jar. Jadi seperti itu kaidahnya. Ya, jadi kaidahnya seperti ini. Naat atau alladzi ini dia bisa menjadi naat ya apabila setelah kata yangnya itu berbentuk fiil atau berbentuk jar majrur. Kalau seandainya dia bukan fiil, bukan jar majrur, maka kita pakai naat yang standar. Ya, naat yang standar. Baik. Bisa difahami Bu Siska? Bu Fitria gimana? Baik. Nah, baik. Jadi begini Bu Fitria. Jar majrur atau Anda buat yang lebih gampang aja ya, biar lebih mudah difahami sama semuanya. Anda buang aja ini. Nah, gini aja. Kalau gini paham Bu Fitria? Nah, pakai gini aja sudah cukup. Ya, jadi fiil atau setelahnya huruf jar. Jadi sebenarnya istilah jar majrur itu huruf jar dan kata yang dijar gitu aja. Jar majrur itu huruf jar dan kata yang dijar. Tapi biar lebih gampang huruf jar. Jadi kalau setelahnya ada huruf jar, maka pakainya alladzi. Atau setelah yangnya adalah fiil, maka pakainya alladzi. Bu Ima, ada yang ditanyakan? Bu Venta? Baik, karena nggak ada yang ditanyakan, jadi kita lanjutkan latihan. Baik, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Sudah? Yang pertama,
pelajaran yang baru di kitab ini mudah. Pelajaran yang baru di kitab ini mudah. Yang kedua, jalan raya yang di depan rumah sakit, di depan sudah ya? Sudah kan ya? Oh, maaf, Masya Allah. Jadi tambah, bukan huruf jar ya, tambah satu lagi jadi. Tambah satu lagi jadi. Ya, ditambah satu lagi di sini. Ya, kita tambah satu lagi adalah apa? Dhorof. Ya. Jadi tiga dia, dhorof. Sudah, yang di depan rumah sakit bersih. Yang ketiga, laki-laki yang keluar dari kamar mandi adalah kepala sekolah. Sudah, monggo dikerjakan. Ambil ya.
Sudah? Monggo dikumpulkan.
Baik, ada yang ditanyakan dari jawaban tadi? Sudah nggak ada? Bu Fitria? Oke, dibahas bersama ya. Tadi yang pertama apa kalimatnya? Pelajaran yang baru di kitab ini mudah. Bahasa Arabnya, pelajaran yang baru di kitab ini mudah. Ya, kita menulisnya begini. Pelajaran bahasa Arabnya apa? Baru. Karena dia terletak di awal, maka harus pakai alif lam. Jadi kita nulisnya ad-darsu al-jadidu fi hadzal kitabi sahlun. Ad-darsu al-jadidu fi hadzal kitabi sahlun. Ini yang benar ya. Di sini ad-darsu pakai alif lam karena dia subjek. Kemudian setelah itu ya di sini al-jadidu dia naat. Fi hadza al-kitabi di sini dibaca kasroh karena apa? Dia badal. Kemudian sahlun dia di sini adalah predikat atau khobar. Ya, predikat atau khobar sehingga dia tidak boleh pakai alif lam. Jadi ad-darsul jadidu fi hadzal kitabi sahlun. Jadi ya, dan yang butuh dilatih itu adalah mengetahui ya subjek dengan predikat. Ini harus dilatih terus. Karena ada perbedaan kalau subjek harus pakai alif lam sedangkan predikat tidak boleh pakai alif lam. Kalau subjek bahasa Arabnya itu mubtada, predikat adalah khobar. Ya. Terus yang kedua, jalan raya. Jalan raya bahasa Arabnya apa? Syari. Karena terletak di awal subjek, maka harus pakai alif lam. Kita tulisnya asyari'u. Terus alladzi amama al-mustashfa nadhifun. Ya. Perhatikan di sini asyari ini subjek, alladzi sifat ya atau naat. Kenapa pakai alladzi? Karena depannya ada dzaraf. Al-mustashfa karena dzaraf, setelah dzaraf itu kan harus kasrah ya. Cuman karena di sini dia berakhiran dengan apa? Alif, maka biarkan begitu saja. Nadhifun di sini sebagai predikat dan dia harus apa? Tidak boleh pakai alif lam. Yang terakhir apa tadi? Oh, laki-laki. Ar-rajulu alladzi kharaja dari kamar mandi ya? Minal hammami mudirun.
ar-rajulu alladzi kharaja minal hammami mudirun. Di sini kata kharajanya bukan di depan. Kalau di depan nanti artinya ya apa namanya, laki-laki keluar begitu jadinya. Kalau di depan artinya kharajar rajulu, laki-laki itu keluar gitu artinya nanti. Laki-laki itu keluar. Sedangkan kalau laki-laki yang keluar susunannya seperti ini. Ar-rajulul ladzi kharaja. Ar-rajul di sini subjek, alladzi di sini adalah naat. Kenapa pakai alladzi? Karena setelahnya fiil. Kemudian minal hammami ini huruf jar ya, maka dibaca kasroh. Mudirun adalah predikat. Gitu ya. Tadi banyak yang lupa di sini di nomor 1 ini tentang ini. Ini banyak yang ketinggalan. Ya, fi hadzal kitabi, yang ada fil kitab gitu ya. Sebenarnya kalau secara arti bener aja, cuman saat tadi kan saya tambahi ini, jadi harus ada fi hadza. Gitu ya. Kemudian untuk pakai alif lam pada amama ini, mustasfa ini atau hammam, ini boleh dikasih, boleh tidak. Cuman yang lebih sering dipakai itu menggunakan alif lam. Ya, lebih sering pakai alif lam. Tapi monggo barangkali ada yang ditanyakan? Nggak ada? Baik, kalau nggak ada, kita baca kalimat ini. Satu orang satu. Ada 5 orang kan ya? Satu orang satu. Bebas memilih, mana yang dipilih silahkan. Yang terakhir dia mendapatkan yang paling dia pilih. Atau yang terakhir tidak ada pilihan lain, melainkan harus itu. Jadi sini bebas. Mau nomor 1 saat Anda baca, nomor 2 boleh. Baik, yang pertama dari Bu Fitria. Jangan milih nomor berapa? Ini dibaca plus diartikan ya. Bu Fitria nomor 1, monggo dibaca. Al-Handisu alladzi kharaja minal jami'ati qonimun jiddan. Artinya insinyur yang keluar dari universitas itu kaya sekali. Hasan. Baik, nomor 2 Bu Penta, monggo. Jenengan milih yang mana Bu Penta? Nomor 2? Bu Penta nomor 2? Oke, monggo Bu Penta. Masya Allah. Bukan Ain tadi itu. Ibnu Tajiri al-Jadidi alladzi jalasa amamal mustasfa amamal mustasfi Mustau so fi tolibin jadi to. pun jadi dun. Oke, artinya Putranya pedagang yang kaya. Putranya pedagang baru yang duduk di depan klinik adalah pelajar yang baru. Masya Allah. Baik. Bu Siska, monggo. Al-hammamul jadidu alladzi fi hadzal. Oh, ini salah kurang ya.
Fi hadza في هذا المستشفى mm-mm, واسع. wasikhun. Oke. Artinya Kamar mandi yang baru yang di rumah sakit ini kotor. kotor. Ya. Kamar mandi yang baru yang di rumah sakit ini kok kotor. Oke. Terus Bu Ima. Liman hadal kitabul kabiru alladhi ala sariri. Milik siapa kitab yang besar ini yang ada di atas ranjang. Oke, yang ada di atas ranjang. Insyaallah. Terakhir Bu Ajeng. Al-kursiyu alladhi fi ghurfatil mudiri litolibil jadidi. Artinya Kursi yang di ruangannya kepala sekolah milik pelajar yang baru. milik pelajar yang baru. Baik, Masya Allah, barakallahu fikun. Baik, Masya Allah, bagus semua nih, sudah bisa membaca, mengharokati, mengartikan. Kalau gitu, anak kasih PR, buat 3 kalimat yang hampir sama seperti ini. Yang ada naat standar ataupun naat apa? Pakai alladhi. Ya. Enggak usah banyak-banyak, 3 aja. Baik, kembali ke kitab Baitun Jadidun. Baitun Jadidun. Jadidunnya naat, sedangkan baitunnya man'ut. Naat itu sifat, kalau man'ut yang disifati. Al kalimatul jadidatu, kosakata baru. Al maktabatu, apa arti maktabah? Perpustakaan. Ini standarnya ya, standarnya maktabah itu artinya perpustakaan. Tapi ada kalanya kalau di Arab itu maktabah itu bisa diartikan jadi toko buku. Ya, toko buku. Nggak ada situ? Oh, nggak ada. Sudah, dilihat di layar. Al-ana artinya sekarang. Al-mirwaha, kipas angin, itu mirwaha. Mustausaf, klinik. Al-madrasatu tsanawiyah, SMA. Al-waziru, menteri. Al-wazir, menteri. Syahirun, terkenal. Hadun, tajam. Baik, dengan ini kita selesai dari pelajaran ke-9. Alhamdulillah. PR-nya membuat kalimat seperti ini. Nah, ini. Nah, seperti ini, seperti yang kita baca tadi. Tapi buat sendiri, nggak boleh nggak boleh sama seperti ini. Maksudnya buat kalimat sendiri, ngarang sendiri gitu. Yang pertama ditulis dulu bahasa Indonesia, ya, baru diterjemahkan ke Arab supaya lebih mudah. Misalkan jenengan pengen membuat kalimat dokter yang baru yang keluar dari rumah sakit adalah suamiku misalkan. Boleh. Ya, seperti itu boleh. Insyaallah ya. Atau buat kalimat-kalimat yang lain. Yang penting saya minta jangan yang muannas ya. Untuk subjeknya yang pingin kita kasih sifat nanti itu jangan muannas dulu. Pakai yang mudzakkar aja. Kenapa? Karena saya minta alladzi ya, bukan naat standar ya. Yang saya minta adalah naat yang pakai alladzi. Kalau pakai naat standar boleh muannas, boleh mudzakkar boleh. Tapi kalau alladzi saya minta yang mudzakkar dulu aja. Karena untuk yang muannas nanti ada pembahasan sendiri. Kita lihat contohnya sini at-thalib mudzakkar. Al-kitab juga mudzakkar, al-qalam mudzakkar, al-bait mudzakkar, as-sarir juga mudzakkar, semuanya mudzakkar. Gitu ya. Tapi nggak usah banyak-banyak, 3 saja. Ya 1 hari 1, insya Allah cukup seminggu itu.
Tapi biasanya paling cepat itu dekat-dekat hari masuk itu cepat selesai. Banyak langsung keluar ide-ide baru itu, masya Allah, keluar cet langsung selesai. Baik, ada yang ditanyakan? Terkait hafalan kosakata, kan kadang kita suatu ditanya itu Kosakata. ya, itu kalau misalkan suatu ada tugas hafal itu mungkin bisa diinfokan lebih dahulu. Oh gitu ya. Padahal sebenarnya nih, Ana sudah niat ini besok masuk tuh kosakata, tapi Ana nggak sebutin. Tapi karena tanya ya sudah, kosakatanya disiapkan, gitu ya. Sampai pelajaran ke-9 ya. Jadi memang sudah rencana nih pekan depan kosakata dulu, baru koreksi. Ya. Tapi Bu Ajeng sudah ada feeling nih bakal bahaya ini ke depan. Tapi ya jadi kosakatanya disiapkan sampai pelajaran ke-9 ya. Baik. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan insya Allah sampai di sini dulu. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.